yang menyebabkan Musa Samiri tumbuh menjadi orang yang mengerti banyak tentang malaikat Jibril. Bahkan Musa Samiri ini bisa melihat malaikat Jibril, di mana ketika itu saat Nabi Musa dipanggil oleh Allah di Gunung Tursina selama 40 hari untuk menerima kitab Taurat, kaum Bani Israel itu disesatkan oleh Musa Samiri ini. Di mana saat itu, saat di pinggiran Laut Merah, Musa Samiri bisa melihat malaikat Jibril saat menaiki kuda, dan disitulah kemudian bekas kaki kuda, bekas pasir atau debu yang diinjak oleh kuda malaikat Jibril ini kemudian diambil oleh Musa Samiri. Lalu Musa Samiri membuat patung anak sapi yang terbuat dari cor-coran emas dan perak. Kemudian tanah atau pasir bekas kaki kuda malaikat Jibril itu dimasukkan atau dilemparkan ke patung anak sapi tadi, sehingga patung anak sapi itu bisa bicara, bisa bersuara layaknya suaranya anak sapi atau pedet. Sehingga akhirnya patung tersebut disembah oleh Musa Samiri dan orang-orang Bani Israel saat ditinggalkan oleh Nabi Musa 40 hari di Gunung Tursina untuk menerima wahyu Allah berupa kitab Taurat itu. Kemudian saat itu pun Musa Samiri sudah punya inisiatif ingin disembah oleh manusia, sehingga dia berinisiatif untuk mendatangi guru-guru sihir ternama dan berguru kepada mereka. Di antara guru-guru yang ternama itu adalah seorang penyihir dari Yaman. Ada yang juga guru dari Mesir, dan juga beberapa guru-guru yang lain. Jadi itulah cikal bakal Dajjal dan kelahiran Dajjal yang diterangkan oleh beberapa ulama. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri Ismail, bagaimana keadaan kalian? Sang istri pun menjawab bahwa keadaan mereka adalah baik. Kami makan dengan cukup, makan dengan enak-enak. Demikianlah yang dikatakan oleh istri Ismail kepada Ibrahim. Dia tidak tahu bahwa Ibrahim itu adalah bapaknya Ismail. Jadi istri Ismail ini memuji-muji kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Ibrahim pun bertanya, bagaimana dengan makanan kalian? Istri Ismail menjawab, daging dan makanan yang enak-enak lainnya. Ibrahim pun bertanya lagi, apa minuman kalian? Istri Ismail pun menjawab, air. Maka Ibrahim pun berdoa, ya Allah, berkailah mereka dalam daging dan air mereka. Kemudian Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya Ismail, jika nanti suamimu datang, sampaikan salam dariku kepadanya, dan perintahkanlah dia agar memperkokoh palang pintu rumahnya. Maka saat Ismail datang, Ismail pun berkata kepada istrinya, apakah ada orang yang datang kepadamu? Istrinya menjawab, ya, tadi ada orang tua dengan penampilan yang sangat baik. Dia pun menyampaikan salam kepadamu dan bertanya tentang banyak hal kepada kami. Maka aku terangkan bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang baik, kami dalam keadaan yang senang, kami makan yang enak-enak. Demikian istri Ismail menerangkan kepada Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail bertanya, apakah orang itu juga memberi pesan kepadamu tentang sesuatu? Istrinya pun menjawab, ya, dia memerintahkan aku agar menyampaikan salamnya kepadamu dan berpesan agar kamu mempertahankan palang pintu rumahmu. Ismail pun berkata, dia adalah ayahku dan palang pintu yang dimaksud adalah kamu. Dia memerintahkanku untuk mempertahankan kamu. Jadi dari kisah ini bisa kita fahami, kita ambil hikmahnya, bahwa rumah tangga itu harus dijaga rahasianya. Jangan sampai kejelekan suami, kejelekan rumah tangga, aib rumah tangga kita sebar-sebarkan kepada orang lain, kepada pihak lain.
Itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Harus dijaga kerahasiaan rumah tangga kita, apalagi rahasia dari seorang suami. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.